Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi di pembelajaran sains. Nah, hari ini yang akan kita bahas ada dua materi nih. Yang pertama, tentang produksi dan penyaluran energi listrik, dan yang kedua, tentang penghematan energi listrik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, review dulu sedikit yuk pembahasan minggu lalu. Nah, waktu minggu lalu kita bahas tentang penggunaan energi listrik. Energi listrik ini banyak digunakan di kehidupan kita ya. Entah di rumah, di kantor, industri, sarana umum, bahkan semua pekerjaan ini menggunakan energi listrik. Nah, gimana sih penyaluran energi listrik ini bisa sampai dan digunakan oleh kita? Yuk kita bahas tentang produksi dan penyaluran energi listrik. Nah, sebelum sampai dan dapat digunakan oleh konsumen, listrik melalui serangkaian proses terlebih dahulu. Nah, apa saja proses tersebut? Yang pertama, ada pembangkit energi listrik. Nah, listrik diperoleh atau dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Di pusat pembangkit tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi tersebut bisa berupa air di PLTA, gas di PLTG, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir di PLTN. Kita lihat diagram pembangkit energi listrik. Jadi, dari beberapa energi ini, lalu terhubung ke turbin, kemudian terhubung ke generator, lalu ke switchyard, dan lalu ke saluran transmisi. Nah, proses yang kedua adalah transmisi. Sistem transmisi ini adalah penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Sebelum energi listrik ditransmisikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menaikkan tegangan dari generator. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengurangi rugi daya saluran transmisi dan untuk mengimbangi jauhnya jarak saluran transmisi. Kemudian, listrik ditransmisikan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Lalu, proses yang ketiga adalah distribusi. Sistem pendistribusian ini dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sistem pendistribusian langsung merupakan sistem penyaluran listrik yang dilakukan secara langsung dari pembangkit tenaga listrik dan tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu. Lalu, sistem pendistribusian tidak langsung merupakan sistem penyaluran listrik yang dilakukan jika pusat pembangkit tenaga listrik jauh dari konsumen. Nah, jika sistem pendistribusian tidak langsung ini dilakukan jika jauh dari konsumen, kalau sistem pendistribusian langsung ini terjadi jika pusat pembangkit tenaga listrik berada dekat dengan konsumen, seperti itu. Lalu, sistem distribusi ini dimulai dari penyaluran listrik dari gardu induk ke gardu distribusi, di mana tegangan tinggi ini diturunkan menjadi tegangan menengah. Penyaluran bagi gardu induk ke gardu distribusi disebut jaringan distribusi primer. Penyaluran bagi gardu ke konsumen disebut jaringan distribusi sekunder. Nah, perhatikan proses penyaluran listrik. Yang pertama ini ada pembangkit listrik, entah PLTU, PLTA, PLTMG, atau PLTP. Nah, listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit tegangan listrik. Lalu, yang kedua, menaikkan tegangan generator dan listrik ditransmisikan melalui SUTEP atau SUTT ke gardu induk dari nomor 2 ke nomor 3. Nah, setelah itu dari nomor 3 ini didistribusikan ke gardu distribusi ke yang nomor 4. Lalu setelah itu dari gardu distribusi ini listrik disalurkan ke konsumen. Akhirnya listrik itu sampai ke rumah kita dan bisa digunakan oleh kita sehari-hari. Nah, pembahasan selanjutnya tentang penghematan energi listrik. Nah, sebagian besar energi yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik ini masih berasal dari aliran air,
bendungan, gas, dan bahan bakar fosil lainnya seperti minyak bumi dan batu bara. Meningkatnya kebutuhan energi listrik ini berarti meningkat pula kebutuhan akan bahan bakar fosil. Untuk memperoleh bahan bakar fosil ini, diperlukan sumber daya alam dan biaya yang sangat besar. Bahan bakar fosil juga memiliki ketersediaan yang terbatas di alam. Jika bahan bakar fosil itu habis, maka kita tidak dapat membuat sendiri bahan bakar tersebut. Itulah sebabnya mengapa kita harus melakukan penghematan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana cara kita menghemat listrik? Yang pertama, kalian membersihkan dan merawat peralatan listrik. Yang kedua, menggunakan AC seperlunya. Lalu mematikan televisi jika tidak ditonton. Lalu menggunakan lampu hemat energi. Tidak memasukkan makanan panas ke dalam kulkas. Mematikan lampu teras jika hari sudah siang. Seperti itu tentang penghematan listrik. Nah, sekarang ada tentang penggunaan energi alternatif. Nah, apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Jadi selain menghemat penggunaan listrik ini, kita dapat memanfaatkan sumber energi alternatif ini yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Agar dapat memanfaatkan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, perlu dibangun sumber pembangkit listrik alternatif seperti PLTG, PLTA, PLTS, PLTN, dan pembangkit listrik tenaga angin. Penggunaan pembangkit listrik alternatif ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan bahan bakar fosil secara terus-menerus. Nah, penggunaan energi alternatif ini bisa dilakukan dengan menggunakan panel surya sebagai atap rumah, sehingga kebutuhan energi listrik ini di dalam rumah dapat dipenuhi dari listrik yang dihasilkan alat tersebut. Selanjutnya, bagaimana menghitung penggunaan energi listrik di rumahmu? Kamu dapat mengetahui besarnya pemakaian listrik yang digunakan dari alat yang disebut meteran listrik. Satuan energi listrik yang dipakai pada meteran listrik adalah kWh atau kilowatt hour atau kilowatt jam. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Lalu, tugasnya kalian membuat video secara singkat dan kalian diusahakan untuk menggambar dulu proses penyaluran listrik, lalu kalian presentasikan prosesnya dari awal sampai akhir, lalu videokan, boleh kirim langsung ke Ibu atau ke wali kelas. Itu tugasnya. Cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.